Tahun 2020, dunia dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan dikenal dengan wabah COVID-19. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan stay at home termasuk proses pembelajaran. Sejak tanggal 17 Maret 2020, pembelajaran dialihkan menjadi jarak jauh berbasis dalam jaringan atau daring. Selama belajar daring, remaja generasi Z yang mayoritas pelajar memiliki lebih banyak waktu luang. Mereka cenderung memanfaatkannya dengan bermain game dibandingkan belajar. Sedangkan game yang dimainkan tidak memiliki nilai edukasi dan hanya bersifat profit. Dalam kondisi yang lebih parah, remaja generasi Z hingga kecanduan bermain game dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Di sisi lain, remaja di Kabupaten Jemberana banyak memiliki tempat tinggal di daerah pesisir, sehingga mereka sangat akrab dengan kehidupan laut. Remaja sering menemukan fakta pencemaran di laut. Salah satu bahan pencemar yang sering ditemukan adalah sampah plastik. Hal ini dapat merusak ekosistem bawah laut, salah satunya terumbu karang. Hasil survei di beberapa spot snorkeling di Jemberana juga ditemukan fakta bahwa ekosistem terumbu karang banyak yang mati akibat sampah plastik. Oleh sebab itu, diperlukan media edukasi yang menarik dan sesuai kesukaan remaja generasi Z untuk edukasi pelestarian terumbu karang. Sehingga dalam penelitian ini, dikembangkan sebuah game edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Saya Muhammad Arifin Ilham dan rekan saya Agung Afrita Putrasani dari MAN 1 Jemberana, Bali. Kami persembahkan The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang berbasis Android bagi remaja generasi Z. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana validitas empiris The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Yang kedua, bagaimana efektivitas The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Yang ketiga, bagaimana respon remaja generasi Z terhadap The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang. Adapun tujuan penelitian kali ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan validitas empiris The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Yang kedua, mengetahui efektivitas The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Dan yang ketiga, mengetahui respon remaja generasi Z terhadap The Corvi Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang. Penelitian ini bersifat pengembangan dan telah dilaksanakan di IT Center MAN 1 Jemberana, Bali pada bulan Mei hingga Oktober 2021 dengan menggunakan desain penelitian mixed method. Tahapan penelitian ini adalah: yang pertama, tahap awal perancangan game. Perancangan game tahap awal meliputi pemilihan desain objek dan icon yang didesain menggunakan software CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Objek dan icon yang telah didesain ditampilkan pada software Construct 3. Interface objek game meliputi karakter player, layout game, dan icon rintangan game mulai didesain dan dilanjutkan dengan penambahan simulasi aksi karakter game. Penambahan event meliputi gerak animasi karakter, background, sound effect game, score game, health bar karakter. Data penelitian diperoleh melalui pretest dan post-test. Penambahan pop-up berpaling soal menang atau kalah, dan mengisi angket respon setelah bermain game. Player digambarkan sebagai seorang penyelam yang bersiap di garis start. Player melakukan simulasi kontrol terhadap karakter dengan memainkan tombol kanan untuk bergerak ke kanan, tombol kiri untuk bergerak ke kiri, tombol atas untuk bergerak ke atas, tombol bawah untuk bergerak ke bawah, dan menekan tombol tangan untuk mengumpulkan sampah serta jaring yang menutupi terumbu karang. Player berusaha mengumpulkan sampah dan jaring yang tersangkut di terumbu karang dengan skor dan waktu yang telah ditentukan. Setelah game selesai dibuat, kemudian game divalidasi oleh 3 guru biologi dan 3 guru biografi untuk menilai validitas empiris. Setelah game dinyatakan layak, kemudian dipublikasikan pada Play Store dan diuji piloting kepada 25 orang remaja dan 51 orang remaja untuk uji skala besar termasuk remaja pesisir di dalamnya. Teknik pengambilan data meliputi validasi media, angket respon, dan tes. Analisis data meliputi analisis validitas media mengacu pada skala Likert, analisis angket respon mengacu pada skala Goodman, dan tes dianalisis statistik menggunakan uji komparatif min pada program SPSS 2.4. Hasil penelitian mengacu pada tahapan pengembangan EDI yang diawali dengan analisis. Hasil analisis kepada remaja pecinta game di masa pandemi melalui wawancara diketahui bahwa diperlukan media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z. Tahap kedua dari EDI adalah desain atau perancangan. Pada tahapan ini dibuat rancangan awal game, algoritma game, dan instrumen penilaian game. Setelah itu, kita memasuki tahapan ketiga dari EDI, yaitu development atau pengembangan. Game yang telah selesai dibuat sebelum dipublikasi pada Play Store
dan dicoba terlebih dahulu divalidasi kepada 6 validator. Penilaian meliputi kelayakan isi, bahasa, dan tampilan. Game ini mendapat persentase 94% dengan kategori media sangat layak dan valid. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi. Setelah divalidasi dan dinyatakan layak, The Core V-Game selanjutnya diimplementasikan kepada remaja. Tahap implementasi awal dilakukan uji piloting pada 25 remaja pecinta game untuk mengetahui bug pada game. Setelah game diuji piloting dan dinyatakan tidak terdapat bug, maka dilanjutkan pada uji skala besar. Uji skala besar untuk menilai pengetahuan gamers setelah bermain The Core V-Game. Setelah dilakukan uji komparatif means menggunakan program SPSS 2.4 terhadap hasil pretest dan post-test, diketahui pengetahuan gamers tentang upaya pelestarian terumbu karang meningkat secara signifikan dengan taraf keyakinan uji sebesar 95%. Tahap akhir dari model pengembangan EDI adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahapan evaluasi, responden diminta untuk mengisi angket respon. Hasil angket menunjukkan 95,91% responden menyatakan bahwa The Core V-Game mampu memotivasi dan menambah pengetahuan terhadap upaya pelestarian terumbu karang dengan kategori respon positif. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Core V-Game sangat valid secara empiris sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z dengan persentase 94%. Dan yang kedua, The Core V-Game sangat efektif sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang bagi remaja generasi Z dengan taraf kepercayaan uji sebesar 95%. Dan yang ketiga, remaja generasi Z merespon positif The Core V-Game sebagai media edukasi pelestarian terumbu karang dengan persentase respon sebesar 95,91%. Jadilah penyelamat lingkungan, Kita peduli ekosistem terumbu karang lestari. Kopsi 2021, meneliti itu seru, jujur itu juara.